menindaklanjuti permasalahan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Siloam dan RSUD Dr. M. Haulusi Ambon, maka Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku melaksanakan pertemuan bersama untuk mengkonfirmasi permasalahan tersebut. Ketua Komisi 4 DPRD Maluku, Samson Atapari, dalam wawancaranya mengatakan bahwa pihak Rumah Sakit Siloam melalui direkturnya telah memberikan klarifikasi terkait persoalan tersebut dan juga ada beberapa hal yang berkaitan dengan pelayanan medis di rumah sakit tersebut. Direktur Rumah Sakit Siloam menjelaskan bahwa pasien tersebut tidak ditolak dan bahkan ditangani sampai selesai operasi. Ini sebenarnya kan sudah usulan resmi dari DPRD, kan dalam menyerap informasi dari publik. Kenapa ini kita undang rapat kerja? Ini rapat kerja ini resmi. Hasil rapat kerja kesimpulan ini mestinya ini ditindaklanjuti oleh Pemda. Inilah mekanisme yang memang kita harus lakukan. Mudah-mudahan catatan ini Ibu Kadis akan bicarakan dengan Gustu, dengan Sekda, dengan Gubernur. Nah, nanti kita lihat apakah kesimpulan kita, keputusan kita ini ada tindak lanjuti atau tidak. Ya nanti di rapat-rapat berikut kita coba akan evaluasi kendalanya di mana kira-kira. Jadi ini kan sudah menjadi keresahan masyarakat. Itu belum sampai di situ, tadi mungkin satu yang kita harus luruskan karena ini juga kita dengan RSU tadi. Jadi sebenarnya di RSU juga menangani sebenarnya sudah prosedur bahwa 3 jam. Kenapa itu 3 jam? Tadi menurut direktur itu dalam arti setelah rujuk dari Siloam ditangani di tenda. Klarifikasi tadi direktur karena memang RSU yang emergensi itu lagi direnovasi. Jadi tidak bisa dilayani di dalam, akhirnya dibuat darurat tenda. Kenapa 3 jam? Karena hasil rujukan dari Siloam itu ada beberapa catatan yang memang harus dikonsultasikan ke kurang lebih 4 dokter ahli. Sampai dengan ada pemeriksaan apa dan malah Pak Direktur bilang kalau sampai konsultasi dengan 4 dokter ahli kalau 3 jam itu termasuk 4. Nah, tetapi tidak ditelantarkan gitu. Nah, tetapi kan di media kan sempat ditelantarkan 3 jam di dalam tenda dan sebagainya. Ya, ini mungkin di klarifikasi. Lalu yang kedua tadi memang selain membicarakan persoalan kasus melahirkan sesar tadi, kita juga minta karena sekarang ini kan ada ketakutan masyarakat yang non-COVID ya, dia sakit, dia tidak bisa tangani di rumah, mau ke rumah sakit terutama ke RSU, tapi ada ketakutan yang cukup tinggi. Jangan-jangan kita ke sana nanti divonis COVID, kita masuk lagi ke ruang COVID, akhirnya penyakit kita tidak ditangani, kita bisa meninggal. Dan itu mereka kadang-kala mengkaitkan juga karena kenapa rumah sakit lakukan begitu, karena ada anggaran tersendiri kalau COVID itu ada dapat untung. Nah, sehingga tadi dalam rapat kita minta ke Ibu Dinas, Ibu Kadis ini sudah harus bicara di tingkat pemerintah daerah. COVID ini masih lama, kalau bisa ini kan ada kurang lebih 4 rumah sakit milik pemerintah, Haulusi, Nania, Tulehu, dengan ada rumah sakit pusat. Kalau bisa ada 1 rumah sakit yang memang dia jangan tangani COVID, jadi khusus pasien umum, sehingga masyarakat yang datang ke situ dia tidak ada punya was-was, jangan-jangan kita masuk ke situ di kategori COVID, padahal kita bukan COVID. Nah, karena belajar dari kasus ini, ya, kita juga menduga ada ketakutan dari mereka, kenapa mereka harus ke rumah sakit polisi, kenapa setelah ke polisi tidak bisa mereka ke RST. Logikanya di RST tidak bisa tangani kan mestinya harus ke RSU kan lebih dekat, tapi kenapa mereka harus ke itu? Berarti kan ada kecemasan, ada ketakutan, mereka rujuk masuk ke sana. Jangan-jangan nanti sampai di sana prosedur bilang COVID, orang yang sudah kritis ini bisa tidak ditangani. Nah, persoalan itu tadi kita minta ke Ibu Kadis, kalau bisa coba dibicarakan. Kalau untuk itu pemerintah daerah harus menyediakan, misalnya kalau itu RSU untuk COVID, ya COVID aja, jangan terima yang non-COVID. Mungkin ada 1 rumah sakit, misalnya rumah sakit pusat, ya dibicarakan dengan kementerian, sehingga itu hanya khusus pasien yang non-COVID. Karena kalau kita konsentrasi ke COVID, ya non-COVID tidak terpantau, jangan-jangan nanti kalau ada data statistik kita bisa lihat jangan-jangan yang non-COVID yang meninggal dalam 1 bulan jauh lebih banyak, bisa muntaber, bisa demam berdarah, ada penyakit-penyakit kronis, tapi karena mereka takut ke rumah sakit, karena takut dibilang COVID, akhirnya mereka pasrah di rumah dan ini tidak ditangani secara maksimal, ya bisa berujung sampai dengan meninggal dunia. Kira-kira itu tadi yang kita minta untuk ada kebijakan dari pemerintah daerah, coba dibicarakan supaya ini bisa ada jalan keluar yang paling terbaik untuk pelayanan kesehatan di Maluku.